jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita dapat beribadah kembali ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup kita. Dan saya berharap jemaat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Selamat, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih dan penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, tibalah saatnya untuk kami merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dengan kuasa dan hikmat-Mu, sehingga pada saat mereka mendengar firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, kami sama-sama memahaminya, dan kami dapat mengalami pertumbuhan iman, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuat dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, senang sekali lagi kita dapat beribadah pada hari ini 7 Juni 2020 dengan tema yang sangat sederhana, mekar di tengah belukar kesukaran. Dengan tema mekar di tengah belukar kesukaran yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Namun supaya mempersingkat waktu, saya berharap jemaat Tuhan juga membaca di rumah masing-masing ayat Alkitab tersebut. Baik Bapak Ibu, namun saya juga akan bacakan secara singkat di dalam bahasa Indonesia, iman dan hikmat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memilintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin berkata bahwa berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman itu, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu saya hari ini, mekar di tengah belukar kesukaran. Ya, tadi natsnya juga kita sudah lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Jemaat Tuhan, pencobaan. Ketika kalau kita bicara tadi dan kita lihat di ayat yang kedua, pencobaan yang kamu alami, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jatuh itu kan sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan atau direncanakan. Sesuatu bisa terjadi tiba-tiba. Namun dikatakan di situ suatu kebahagiaan. Mengapa Alkitab bisa menuliskan suatu kebahagiaan? Kalau pencobaan itu merupakan sesuatu yang kalau dalam kata bahasa Yunaninya itu peraso, berasal dari kata peira, pencobaan, pengalaman, atau mencoba mengetahui sesuatu dari suatu pengalaman. Atau biasa ada orang sebutnya perasomai, aku dicobai atau diuji. Makanya pencobaan itu juga bukan hanya kata pencobaan, itu juga bisa diuji. Makanya
Kita akan lihat baik-baik. Atau juga perasomenos, ketika dicobai atau ketika diuji. Nah, jadi ini yang diungkapkan oleh Yakobus pasal 1 ayat yang kedua itu berkata jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Dia sudah pakai kata ujian, bukan kata pencobaan lagi. Makanya tadi ada 3 istilah bahasa Yunani yang saya coba sebutkan tadi. Namun jemaat Tuhan, sebelum saya mengungkapkan poin-poinnya, perlu kita ingat bahwa pencobaan itu bisa berasal dari iblis. Contoh, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai di padang gurun. Tapi perlu juga kita ingat bahwa pencobaan itu juga bisa Allah mengizinkannya. Mengapa saya katakan Allah mengizinkan? Ingat percakapan atau dialog narasi antara iblis dengan Allah mengenai kisah Ayub di Ayub pasal 1. Bahkan lebih ringkasnya Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Ya, Allah segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub boleh diambil, tapi nyawanya tidak. Nah, tapi juga kalau kita bicara tentang pencobaan, itu bisa juga Allah yang menguji, atau Allah ada pencobaan yang berkaitan dengan ujian yang diizinkan oleh Allah. Tapi Allah juga ada pencobaan yang dimana Allah yang menguji. Misalkan Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, khususnya Kejadian 22 ayat 1, misalkan Allah mencoba Abraham. Kata mencoba di situ menguji Abraham terkait dengan mempersembahkan Ishak. Jadi jemaat Tuhan saya kasih dalam Yesus Kristus, pencobaan itu bisa berasal dari iblis, bisa atas izin Tuhan, tapi bisa juga Allah mau menguji seseorang. Dan makanya kita lihat nanti Abraham disebut Bapa segala orang percaya karena melewati fase ujian itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kita melihat pencobaan itu lebih dalam nanti kalau kita bandingkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 13. Allah tidak mencobai dan Allah tidak mau dicobai. Itu menarik. Namun itu bisa kita bahas di PA nanti. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah mekar di tengah belukar kesukaran. Itu bagaimana? Karena kesukaran itu berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan kesulitan, berkaitan dengan kesusahan. Dan pencobaan itu juga bisa membuat orang mengalami kesulitan. Bisa juga membuat orang mengalami kesusahan. Bisa membuat orang mengalami kesukaran. Bahkan hal-hal yang dialami dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Namun saya berpikir saya mengambil tema ini supaya kita bisa renungkan bersama-sama. Kita bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran. Sekali lagi, bagaimana agar kita atau Anda tetap mekar di tengah belukar kesukaran. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, coba perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Ya, setelah dia berkata begitu, di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Itu di ayat yang keempat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kalanya Allah mengizinkan atau juga saya katakan suatu pencobaan yang kita alami itu supaya dikatakan di situ menimbulkan ketekunan. Jadi betul, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, makanya bagaimana agar kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran?
milikilah ketekunan. Ketekunan. Kenapa saya katakan ketekunan? Karena di dalam bahasa Yunani, hupomone, ya, berarti kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Sekali, hupomone itu berarti kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Nah, perhatikan baik-baik, mengapa saya katakan kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran? Ingat, kalau jemaat Tuhan baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13, itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13, coba saya bacakan untuk jemaat Tuhan biar supaya kita memiliki satu pemahaman yang sama. Saya bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Perhatikan baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Lalu dikatakan di situ, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia atau Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di tengah pencobaan, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, di tengah sesuatu yang kita alami yang mungkin merugikan kita, mungkin merugikan keluarga kita, mungkin merugikan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin merugikan banyak orang. Tapi ingat baik-baik, Alkitab tidak berkata putus asa. Tapi Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tujuan dari satu ujian, tujuan dari satu pencobaan, tujuan dari sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita memiliki ketekunan. Tapi bukan karena kita hebat, tapi Allah adalah setia. Ia akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, hebat sekali. Hebat sekali. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sehingga kata ketekunan yang tadi saya bacakan dalam bahasa Yunani, hupomone, berarti kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Ini sangat tepat. Jemaat Tuhan, ada satu kisah. Ya. Ada satu pendeta muda. Suatu saat dia datang dan meminta doa kepada pendeta seniornya. Dia berkata, minta doa supaya dia memiliki ketekunan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Yang menariknya adalah pendeta senior itu berkata, oke, kita berdoa. Tapi di dalam doa pendeta senior itu dia tidak pernah menyebutkan, mampukan dia supaya dia bertekun dalam melayani Engkau. Tidak ada kata itu. Malahan pendeta senior itu berdoa. Bahkan dia berkata, Tuhan izinkan suatu penderitaan terjadi dalam hidupnya. Tuhan bentuklah dia dalam suatu kesukaran. Tuhan biarkan dia melewati fase pencobaan-pencobaan hidup ini. Nah, bayangkan kalau dia mendengar doa itu dan selesai pendeta senior itu berdoa, dia protes. Dia berkata, kok tidak ada doa untuk saya dimampukan agar tetap bertekun. Pendeta senior hanya berkata, bagaimana mungkin kamu bisa bertekun kalau tanpa kamu melewati kesukaran? Bagaimana kamu bisa bertekun kalau kamu sendiri tidak melewati fase ujian atau tantangan, rintangan, penderitaan yang kamu lewati? Dengan demikian kamu akan semakin bertumbuh karena kamu bersandar dan percaya kepada Tuhan, sumber penyelamat, sumber pertolongan. Jadi kita lihat baik-baik, ketika ada fase kesukaran, ada fase pencobaan, ada fase ujian dalam hidup kita, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang di sekitar kita, jangan patah semangat, jangan kecewa, karena Allah mengizinkan itu terjadi, karena Allah berperkara melalui itu. Allah ada kalanya berperkara dalam situasi dan kondisi yang kita alami, yang mungkin kita tidak tahu, tapi anugerah dan kasih-Nya, pertolongannya cukup bagi kita. Ketika kita mengalami itu, tadi saya sudah bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
di kalimat selanjutnya, bahkan di bagian akhir, sebab Allah adalah setia dan adil. Ia akan memberikan kepadamu kekuatan sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita bisa cakap menanggungnya karena Allah ada di balik semua itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan saya, bagaimana sikap jemaat Tuhan ketika mengalami pencobaan di masa yang sukar ini? Apa sikapnya? Ayo, tetap semangat. Ayo, milikilah ketekunan. Dan lihatlah karya Tuhan di dalam hidup. Karena sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahkan di akhir ketekunan itu menjadi sempurna, utuh, tanpa kekurangan satu apapun. Itu luar biasa jemaat Tuhan. Jadi bagaimana agar kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran? Milikilah ketekunan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Hal yang kedua, poin yang kedua adalah perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Saya pakai di ayat yang keempat, tadi saya bilang ya, dia berkata, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jangan diambil atau ditarik tak kekurangan suatu apapun, ditarik pada teologi kemakmuran. Ya, enggak, ini enggak ada, tidak berkaitan dengan teologi kemakmuran di sini. Ya. Tapi di sini menarik sekali bahwa poin yang kedua yang saya di sini katakan di sini adalah pahamilah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup Anda atau jemaat Tuhan. Pahamilah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup Anda. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kata sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Tapi jangan lupa, di ayat yang kedua berkata bahwa apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di ayat yang ketiga ada kata ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap imanmu. Jadi ada kalanya Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk memproses hidup kita, untuk memurnikan hidup kita. Kalau kita hidup dalam dosa, Allah tidak membiarkan kita hidup dalam dosa. Otomatis ada kalanya Allah mengirimkan orang-orang yang cukup radikal menegur dosa itu, berkata dengan begitu tegas, jangan kamu hidup seperti orang fasik, jangan kamu melakukan hal yang salah, jangan kamu kompromi dengan dosa. Mungkin kita akan sakit. Jangan kamu hidup dalam pesta pora, jangan hidup dalam kemabukan, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia yang jahat. Mungkin kita mendengarkan kalimat itu, kita sakit. Kok orang itu tega ngomong begitu? Merasa kita dituduh oleh dia. Tapi pernahkah kita bercermin bahwa Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita dimurnikan? Makanya poin yang kedua yang saya katakan tadi adalah pahamilah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup Anda. Ya. Supaya apa? Karena di dalam supaya hidup kita sempurna seturut kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Di sini kan di ayat 4, ketekunan menghasilkan buah yang matang, ya, menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna ingat, dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika ada satu fase di mana Allah izinkan itu terjadi, maka pahamilah bahwa di situ proses Allah membentuk Anda dan saya untuk jauh lebih baik. Saya ingat kalau kita sering pakai emas murni, kita lihat wow emasnya luar biasa dan sangat berharga. Tapi pernahkah kita bayangkan bahwa emas yang dimurnikan itu dia harus melewati fase yaitu pembakaran api yang begitu panas. Pernah kita bayangkan bahwa kita juga melewati fase kesukaran, pencobaan, ujian supaya kita dibentuk oleh Allah, supaya kita semakin bertekun di dalam Allah.
bahkan iman kita tahan uji. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Itu Roma pasal 5. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ayo, saya ingin kasih satu contoh yang sederhana. Ada banyak dosa, ada banyak fase yang bisa buat kita jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya kasih contoh yang sederhana, bahwa di tengah sesuatu yang kita alami, pencobaan, kesukaran, penderitaan, kesusahan, kita lihat bahwa di situ Allah berkarya di dalam hidup kita. Saya kasih kisah nyata. Saya baru-baru menonton satu video, baik juga di American Got Talent. Ada seorang mantan narapidana yang dipenjara 37 tahun. Dia dipenjara dari usia 22 tahun dan dia dibebaskan awal tahun 2000 dan berusia 57 tahun. Dan orang itu bernama Arky Williams. Williams dipenjara karena ia dituduh melakukan tindakan yang tidak bermoral atau memperkosa seorang wanita tua berkulit putih. Dan 3 saksi menyatakan bahwa dia ada di sekitar lingkungan tempat kejadian tersebut, sekalipun dia membantah itu. Dan akhirnya ia dipenjara. Selama 10 tahun, Arky Williams meminta untuk tes DNA, fingerprints yang ada di arsip kriminal. Dan ketika itu dilakukan, ia didapati tidak bersalah. Ia dibebaskan. Tapi bisa dibayangkan bahwa ia dibebaskan setelah 37 tahun. Tapi yang menariknya, Arky Williams berkata bahwa selama dia di dalam penjara, supaya dia tidak putus asa, dia tidak kecewa ketika dia mengalami kesukaran, pencobaan, hal yang tidak menyenangkan, dia bertahan dengan menyanyikan lagu rohani. Dan dia bisa melewati fase itu sampai dia keluar dan dia mengikuti lomba. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ketika melihat video tersebut, membaca kisah tersebut, saya berpikir, kalau Tuhan adil, mengapa membiarkan Arky Williams mengalami itu? Kalau Tuhan adil, mengapa dia harus menderita selama 37 tahun di penjara? Tapi saya lihat ketika dia di dalam penjara, dia makin mencintai Tuhan. Dia menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menguatkan dirinya, bahkan tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Saya berkata, wow, luar biasa. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pahamilah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup Anda. Perhatikan di Yakobus pasal 2 ayat 4, bandingkan dengan ayat 2, pencobaan yang kamu alami. Di ayat 3, sebab kamu tahu ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Arky bisa bertekun menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan karena dia melewati fase itu bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, coba kita lihat baik-baik. Kalau kita lihat baik-baik, Arky bisa melewati fase itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika mengalami sesuatu pencobaan, mengalami satu ujian, atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, pernahkah kita melihat dari kacamatanya Tuhan? Ayo coba pandang segala sesuatu yang kita alami dari kacamatanya Tuhan, dan lihatlah fase proses di mana Allah akan berkarya dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, bersediakah Anda dimurnikan oleh Tuhan melalui suatu kesukaran, penderitaan, pencobaan yang Anda alami? Izinkan Tuhan memproses Anda sehingga
iman kita semakin kokoh, terjadi ketekunan dan pengenalan yang benar akan Allah. Bahkan perjumpaan dengan Dia, Sang Pemberi hidup dan Pemberi anugerah itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya coba baca kasih jemaat Tuhan. Roma 8 ayat 28 berbunyi seperti ini. Roma 8 ayat 28 berbunyi seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan Archie Julian bisa melihat itu dan bisa menyanyikan pujian kepada Allah karena dia melihat Allah berkarya dalam hidupnya. Makanya ketika kita mengalami satu pencobaan atau satu ujian yang tidak menyenangkan bagi kita, apakah kita berani memandang bahwa atau kita dapat berkata bahwa ini adalah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup saya, agar saya tidak hidup dalam dosa, agar saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya bersandar pada kekuatan Allah. Ayo tetap semangat menjalani hari ini dan hari esok, bahkan sampai Maranatha, karena Tuhan berkarya dalam hidup Anda. Tetap mekar di tengah kesukaran. Tema khotbah saya, mekar di tengah belukar kesukaran. Ayo tetap semangat. Hal yang ketiga atau poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bagaimana agar kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran. Hal yang ketiga supaya kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran. Hal yang ketiga, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Perhatikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tapi meminta hikmat di ayat ke-6 itu memintanya dengan iman. Memintanya dengan iman. Makanya poin ketiga yang saya ingin sampaikan adalah meminta hikmatnya dengan iman. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Perhatikan baik-baik kata hikmat. Atau dalam bahasa Yunani itu sophia, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau pengalaman atau akal sehat secara benar. Sehingga memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak menyimpang dari kebenaran Allah atau kehendak Allah. Tidak menyimpang dari firman Allah. Makanya kita meminta hikmat Tuhan. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesukaran, kita tidak mempersalahkan Allah. Karena apa? Kita melihat bahwa Allah sudah memberikan kepada kita hikmat untuk cakap menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bahkan keluar sebagai pemenang. Amen. Jadi meminta hikmat Allah dengan iman. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat baik-baik bahwa ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada kesukaran, ketika kita hidup di tengah belukar kesukaran, bahkan di tengah COVID saat ini, kita butuh hikmat Tuhan. Saya ingat baik-baik bahwa ketika saya melihat kita butuh ini supaya kita bisa mengatasi segala pencobaan atau ujian dan kita menyingkapinya secara benar, tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Saya ingat satu video atau film di YouTube tentang seorang nenek duduk di kursi. Ya, ini video singkat di YouTube. Seorang nenek duduk di kursi, tepat di pinggir jalan. Lalu ada seorang pemuda berdiri depannya, menyandar di tiang lampu lah, saya lihat sepertinya tiang lampu. Nah, ketika ada suatu benda nenek ini jatuh, tongkatnya jatuh, dia berteriak meminta tolong kepada sang pemuda ini. Nah, ketika dia meminta tolong,
Pemuda ini menjawab, tapi tidak mengambil tongkatnya, tidak bergerak sedikit pun. Nah, singkat cerita, nenek ini melihat pemuda tidak mengambil yang tongkatnya yang jatuh dan dia minta tolong. Hanya nenek ini berinisiatif bangun dari bangku tempat duduknya. Beberapa langkah dia pas mengambil tongkat itu. Tiba-tiba ada dari lantai atas tempat mungkin ruko atau itu toko atau gedung. Ada benda yang jatuh runtuh dari atas. Menimpa persis tempat duduk nenek itu. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik kisah ini. Dengar baik-baik kisah ini. Ketika nenek itu kembali ambil tongkat dan dia duduk, dia memandang pria itu, sang pemuda itu, dia berkata, terima kasih. Logikanya, dia tidak bantu. Mengapa nenek itu berkata terima kasih? Ya, saya berpikir nenek itu menyadari, seandainya pemuda itu mengambil tongkat atau benda nenek itu yang jatuh, pasti nenek itu mengalami kecelakaan. Musibah ditimpa oleh reruntuhan tersebut. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan menguji, ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Namun, kasih dan pertolongannya cukup. Namun, anugerahnya cukup. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami ujian yang diizinkan oleh Allah terjadi, maka saya tahu kita juga sadar kita butuh hikmat Tuhan. Amin. Kita butuh hikmat Tuhan. Dan nenek melihat itu, bahwa Allah bekerja di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun untuk mendatangkan keselamatan dan kebaikan bagi nenek itu. Demikian pun kita. Ketika ada pencobaan, ketika ada ujian, ketika ada tantangan, ketika ada kesukaran, ayo kita minta hikmat Tuhan supaya cakap menanggungnya, bahkan menyelesaikan segala perkara itu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah jemaat Tuhan sudah meminta hikmat Tuhan agar tetap mekar di tengah belukar kesukaran? Sekali lagi, apakah jemaat Tuhan sudah meminta hikmat Tuhan agar tetap mekar di tengah belukar kesukaran, penderitaan, kesusahan, pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi? Minta Tuhan, minta Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa ketika kita meminta hikmat itu dengan iman, Allah akan memberikannya dengan murah hati. Allah akan memberikannya dengan murah hati, sehingga kita dapat cakap menanggungnya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya berkhotbah dengan tema mekar di tengah belukar kesukaran, yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Dan bagaimana agar kita tetap mekar di tengah belukar kesukaran? Milikilah ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Yang kedua, pahamilah bentuk pemurnian dari Allah bagi hidup Anda. Yakobus 2 ayat 4 bandingkan dengan Yakobus 2. Yakobus 1 ayat 4 dan Yakobus 1 ayat yang kedua. Kemudian hal yang terakhir adalah minta hikmat Tuhan dengan iman. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Ia adalah Allah yang setia dan adil, akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi tetap mekar di tengah belukar kesukaran. Sekian khotbah saya. Mari kita berdoa. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kali ini kami belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan tema mekar di tengah peluka kesukaran, di tengah pencobaan, di tengah ujian, di tengah segala kesusahan yang kami alami, Engkau Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Engkau Allah yang terus bekerja dalam kehidupan jemaat dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman hidup kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bahkan hikmat-Nya selalu nyata dalam hidupmu hari lepas hari. Dan Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau tuntunan melalui Roh yang Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kiranya jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ibadah kita telah selesai, namun harapan saya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.